Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori dan pendekatan kepemimpinan. Sebelum melanjutkan presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Devi Mulyaningsih sebagai pembaca materi ketiga. Yang kedua ada Erika Widya Agustiana sebagai moderator sekaligus pembaca materi pertama. Dan yang terakhir ada Rosita sebagai pembaca materi kedua. Selanjutnya, di sini ada peta konsep. Peta konsep yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu ada pengertian kepemimpinan, ada teori-teori kepemimpinan, ada implikasi pendekatan kepemimpinan, dan ada teori X dan Y, dan yang terakhir ada pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Selanjutnya ada pengertian kepemimpinan. Menurut Irham Fahmi, dalam bukunya tahun 2017 di halaman 15, pengertian kepemimpinan merupakan suatu ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang bagaimana mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi orang lain untuk mengerjakan tugas sesuai dengan perintah yang direncanakan. Selanjutnya, ada pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama dari Stephen Robert mengatakan, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Yang kedua ada Richard Aldrich mengatakan, kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan. Dan yang ketiga ada G.R. Terry mengatakan, leadership is the activity of influencing people to strive willingly for mutual objective. Dan yang terakhir ada Ricky Griffin mengatakan, kepemimpinan adalah individu yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain tanpa harus mengandalkan kekerasan. Pemimpin adalah individu yang diterima oleh orang lain sebagai pemimpin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Rosita, sebagai pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Teori-teori kepemimpinan menurut Prof. Dr. Badeni MA 2017-142, macam-macam teori kepemimpinan yaitu yang A. Teori yang paling awal muncul pertama adalah teori sifat, trait theory. Teori ini memusatkan perhatian pada pemimpin dengan cara memisahkan variabel-variabel lain yang berkaitan pada pemimpin itu sendiri. Teori ini mengasumsikan bahwa aktivitas kepemimpinan ditentukan oleh kepemilikan, ciri-ciri atau sifat-sifat psikologis dan fisik tertentu seorang pemimpin. Yang B. Teori situasional. Kepemimpinan yang berhasil menghendaki perilaku yang menyatukan dan menstimulus para pengikut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan situasi-situasi tertentu. Yang C. Teori perilaku. Teori ini berorientasi pada cara perilaku yang dilakukan oleh seseorang pemimpin untuk memperlakukan pengikutnya dalam mempengaruhi perilaku bawahan. Pada teori perilaku memandang bahwa keberhasilan kepemimpinan lebih banyak tergantung pada perilaku behavior, keterampilan, skill, dan tindakan action. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan menurut Miftah Toha 2017 sampai 37, macam-macam teori kepemimpinan yaitu teori sifat, trait theory. Teori awal tentang sifat dapat ditelusuri kembali pada zaman Yunani kuno dan zaman Roma. Pada waktu itu, kepercayaan jika pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat. Dalam teori The Great Man menyebutkan jika seorang dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia memiliki sifat atau tidak mempunyai sifat pemimpin. Yang kedua, teori kelompok. Teori ini memiliki dasar yang berakar pada psikologi sosial. Teori kelompok beranggapan bahwa suatu kelompok bisa mencapai tujuan-tujuannya
harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dengan pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, teori situasional. Sekitar tahun 140-an, ahli-ahli psikologi sosial mulai meneliti beberapa variabel situasional yang mempunyai pengaruh terhadap peran kepemimpinan, kecakapan, dan perilakunya. Berikut pelaksanaan kerja dan kepuasan para pengikutnya. Gaya kepemimpinan yang dikombinasikan dengan situasi akan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja. Selanjutnya, implikasi pendekatan kepemimpinan. Terdapat 3 implikasi utama, yaitu 1. Kepemimpinan pasti melibatkan orang lain seperti bawahan maupun pengikut, serta kecakapan dari seorang pemimpin akan ditentukan berdasarkan ketaatan dari bawahan ketika diarahkan oleh pemimpin. Yang kedua, proses kepemimpinan dapat dikatakan menjadi suatu yang tidak seimbang apalagi dilihat dari sisi pemimpin dan anggota. Pemimpin memiliki wewenang secara langsung dalam mengarahkan anggota atau bawahan, sedangkan anggota tidak dapat secara langsung mengarahkan aktivitas pemimpin. Yang ketiga, pemimpin dalam konteks kepemimpinan tidak hanya memberikan perintah langsung dengan wewenang yang dimiliki, namun pemimpin juga harus dapat mempengaruhi bawahan supaya bergerak dengan menjalankan. Selanjutnya, teori X dan teori Y dari McGregor. Douglas McGregor mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dengan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Konsep ini terkenal karena menggunakan asumsi-asumsi sifat dasar manusia. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai bergaya kepemimpinan otoriter dan sebaliknya. Seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih cenderung menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rosita. Di sini ada pendekatan-pendekatan kepemimpinan menurut Prof. Dr. Haji Husna Asmara 2017 11-14 pendekatan-pendekatan kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada pendekatan perilaku pemimpin, yaitu pendekatan perilaku pemimpin ini memandang bahwa kepemimpinan dapat dipelajari pola perilaku dan bukan dari sifat pemimpin, karena sifat-sifat pemimpin sukar untuk didefinisikan. Dan yang kedua, di sini ada teori kepemimpinan yang berkembangkan oleh Michigan University, yang mempelajari kepemimpinan dengan menggolongkan ciri-ciri yang kelihatannya adanya hubungan satu sama lain dan adanya hubungan pula dengan aktivitas kepemimpinan. Pemimpin yang mempunyai sikap orientasi pada bawahan yang sangat memperhatikan hubungannya dengan bawahan. Yang ketiga, di sini ada teori kepemimpinan berdasarkan dinamika kelompok. Teori ini diperkembangkan oleh Dorwin Scarlett dan Alvin Zender. Mereka mendapatkan bahwa tujuan kelompok dapat digolongkan menjadi 2 kategori. Yang A di sini pencapaian tujuan itu sendiri dengan memberikan arahan kepada bawahan untuk mencapai tujuan. Dan yang B-nya di sini pemeliharaan integrasi kelompok itu sendiri dengan memperbaiki hubungan di antara para anggota kelompok. Dan yang keempatnya di sini ada teori kepemimpinan managerial girl. Berdasarkan perilaku pemimpin itu adalah berorientasi pada tugas semata-mata atau perilaku berdasarkan hubungan semata-mata atau perpaduan keduanya. Menurut Syamsuki Badu dan Novianti De Jafri 2017 56-57, di sini ada beberapa pendekatan kepemimpinan, yaitu yang pertama di sini ada pendekatan sifat. Kesuksesan dan kegagalan pemimpin ditentukan oleh sifat yang dimiliki sejak lahir. Dan yang keduanya di sini ada pendekatan keahlian. Pendekatan keahlian di sini adalah fokus dari pendekatan keahlian dan pendekatan sifat. Namun pendekatan sifat berhubungan dengan karakter pribadi pemimpin yang dibawanya sejak lahir. Dan yang tiganya di sini ada pendekatan perilaku.
Pendekatan perilaku di sini berdasarkan pada pemikiran bahwa setiap dan gaya kepemimpinan mampu menentukan kesuksesan atau kegagalan seorang pemimpin. Yang keempat, di sini ada pendekatan situasional. Didasarkan pada pendapatan tentang kesuksesan kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pemimpin saja. Menurut sumber lain, di sini ada beberapa pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, di sini ada pendekatan ciri khas. Menurut pendekatan ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki ciri-ciri yang istimewa yang mencakup karisma, kecerdasan, kebijaksanaan, dan memberikan dampak yang besar. Hal ini didasarkan pada penelitian awal yang mencakup studi pemimpin besar. Pada pemimpin berasal dari kelas yang istimewa dan memegang gelar turun-menurun. Sangat sedikit orang dari kelas bawah memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin. Sehingga pada waktu itu dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat, bukan karena faktor pendidikan dan pelatihan. Konsep kepemimpinan dalam teori ini adalah atribut tertentu yang melekat pada diri pemimpin, atau sifat personal yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin. Yang kedua, di sini ada pendekatan sifat, yaitu kepemimpinan dengan pendekatan sifat membedakan para pemimpin dari mereka yang bukan pemimpin dengan cara berfokus pada berbagai sifat dan karakteristik pribadi masing-masing. Sehingga pemimpin yang berhasil sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Yang ketiga, di sini ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Yang keempat, di sini ada pendekatan situasi. Pendekatan situasi atau disebut juga dengan pendekatan kontingensi mengemukakan bagaimana cara dan tindakan pemimpin dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Pendekatan situasional menekankan faktor konseptual yang mempengaruhi proses kepemimpinan. Variabel situasional yang penting seperti karakteristik bawahan, sifat pekerjaan pemimpin, jenis organisasi, dan sifat lingkungan eksternal. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok dengan semua situasi dan berusaha mencari jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal, dengan pandangan yang berpendapat bahwa setiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu. Berikut ini sumber referensi kami.